Persib isyaratkan berburu pemain asing baru usai melepas Frans Putros. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, isyaratkan untuk mendatangkan pemain asing baru usai timnya melepas bek timnas Irak, Frans Putros. Menurutnya, peluang untuk mendatangkan pemain baru masih terbuka. Selain Persib masih memiliki slot asing, bursa transfer pemain musim tahun 2026 atau tahun 2027 masih dibuka. Bursa transfer masih dibuka, jadi kami akan mencari, jangan khawatir. Kami sedang mencari cara untuk meningkatkan tim, ujar Igor di lapangan pendamping Stadion GBLA. Pelatih asal Kroasia ini tak mau membeberkan sosok pemain asing baru yang akan menggantikan Putros. Baginya, Persib akan melakukannya dengan cara yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan itu karena kondisi pasarnya memang seperti ini. Jadi kami akan siap untuk bereaksi. Kami sudah memiliki rencana, tetapi ya, Anda akan melihatnya saat waktunya tiba ya. Jangan khawatir teman-teman, kata Igor. Igor mengakui cukup menyayangkan kepergian Putros dari Persib. Apalagi pemain berusia 33 tahun itu salah satu pemain favoritnya. Pertama kalinya seseorang dari Persib pergi ke Piala Dunia, jadi itu adalah hal besar bagi klub, ungkap Igor. Secara pribadi, Igor memastikan banyak hal baik terjadi dilakukan Putros selama membela Persib. Bahkan dia sempat menjalin komunikasi dengannya. Kami berdiskusi secara jujur. Dia berkata, "Saya akan mencari tantangan lain karena situasi dalam hidupnya berubah. Dan begitu adanya, kita perlu menghormatinya. Kami sudah mencoba segalanya, kami perlu menghormatinya," kata Igor. Dan dia akan selalu menjadi pemain kami. Kami selalu memikirkannya secara positif dan saya juga berpikir, saya yakin para penggemar juga demikian karena dia membantu kami memenangkan gelar juara, pungkasnya. Sudah tiba di Indonesia, Mariano Peralta dikabarkan terlihat di Stadion Kanjuruhan Malang. Perkembangan terbaru pada bursa transfer di juara musim lalu, Persib. Mariano Peralta yang dikabarkan sudah mencapai kesepakatan lesan dengan Persib Bandung sudah tiba di Indonesia. Pemain terbaik Liga 1 musim tahun 2025 dan tahun 2026 tersebut muncul tidak di Bandung, melainkan di Kabupaten Malang. Tepatnya ia berada di lapangan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tampak pencetak 20 gol di Super League musim lalu ketika membela Borneo FC itu mengenakan kaos putih polo berkerah biru dengan logo merek sepatu lokal. Sontak saja, hal itu memunculkan banyak spekulasi liar di media sosial. Mariano Peralta, apakah akan bergabung dengan Arema FC atau akan menuju ke Bandung untuk bergabung dengan Persib? Informasi keberadaan Mariano Peralta itu juga dibahas oleh konten kreator yang juga bobotoh, Roni Anwari, di kanal YouTube pribadinya. Beberapa hari lalu, Peralta ada di Stadion Kanjuruhan, kata Roni dalam konten video. Karena diposting langsung di TikTok pribadinya Peralta, apakah benar atau tidak Peralta sudah ada di Indonesia? Sudah ada DI Malang? Tegasnya. Roni menjelaskan bahwa Peralta mengenakan polo shirt logo Specs, kerah biru. Apakah tanda-tanda akan ke Arema? Ini masih spekulasi, papar dia. Dikatakan, banyak spekulasi yang bertebaran di media sosial.
Tapi sekali lagi, sebelum ada pernyataan resmi dari manapun, baru dugaan-dugaan, rumor dan gosip, ungkapnya. Jersey warna putih ini merupakan jersey tandang Arema FC dan juga jersey tandang Persib Bandung. Atau jersey berwarna biru, ada corak putih, bisa juga kalau tidak biru timur atau biru barat, papar dia. Sampai dengan Sabtu 18 Juli tahun 2026 sekitar pukul 12.30 menit WIB, Persib belum mengumumkan kedatangan Mariano Peralta. Pertama ke Jakarta katanya. Masih lewat bio di Instagram pribadinya @marianoperalta. 9. Dia tidak memiliki akun TikTok. No TikTok, tulis Peralta. Begitu juga dengan Arema FC, juga belum ada konfirmasi terkait rumor liar yang berkembang terkait Mariano Peralta. Yang jelas, Peralta sejak awal tidak pernah dikaitkan dengan Arema FC. Peralta hanya dikaitkan dengan 4 klub Indonesia, yakni Persija Jakarta, Dewa United FC, Persebaya Surabaya, dan Persib Bandung. Dewa United dan Persebaya kabarnya tidak serius untuk mendatangkan Mariano Peralta. Sementara Persija Jakarta mendapat PHK dari Mariano Peralta. Ini masih kita tunggu sama-sama. Ini menjadikan satu hal teka-teki yang harus ditunggu, ujarnya. Kita harus menunggu detik-detik pengumuman sampai Piala Presiden, pungkasnya. Sementara itu, pelatih Persib Igor Tolik berharap kedatangan Mariano Peralta pada musim tahun 2026 atau tahun 2027. Saya berharap dia ada di sini, tetapi sebenarnya dia tidak ada di sini. Siapapun orang lain yang disebut-sebut, dia tidak ada di sini, tegas Igor Tolik, Selasa, 7 Juli tahun 2026 lalu. Igor menjelaskan jika wartawan melihatnya ada di Persib, berarti Peralta sudah ada di tim. Kalau kamu melihatnya dia di sini, berarti ada di sini, kata dia. Spekulasi klub baru Peralta. Tak kunjung diumumkan Persib, ada spekulasi Peralta mempertimbangkan tawaran dari Johor Darul Takzim, klub raksasa di Liga Super Malaysia. Selain itu, juga ada tawaran dari Dewa United FC dan Persebaya awalnya juga dikaitkan. Perkembangan terakhir, hanya Dewa United FC yang masih serius. Mariano Peralta pantas menjadi rebutan karena musim lalu mencetak 20 gol dalam 34 penampilannya di Borneo FC Samarinda di Liga 1 musim tahun 2025 atau tahun 2026. Janji Igor Tolik. Pelatih Igor Tolik menjanjikan kepada supporter setia mereka, Bobotoh, pihaknya akan memberikan yang terbaik. Oke, jadi untuk Bobotoh, aku harap kami bisa membuat bangga tahun ini, pungkas Igor. Setelah 3 pemain asing, Persib dikabarkan perpanjang kontrak Berguinho usai kembali berlatih. Persib dikabarkan telah perpanjang kontrak Berguinho. Pemain asing asal Brasil itu disebut-sebut akan mendapatkan kontrak 1 tahun lagi di Maung Bandung. Berguinho yang didatangkan pada musim tahun 2025 atau tahun 2026 dari Arema FC dikontrak Persib 2 tahun. Kontrak Berguinho akan kedaluarsa pada 31 Juni tahun 2027 mendatang. Namun, meski masih ada 1 musim lagi kontrak berjalan, Persib dikabarkan sudah memagari sang pemain. Terbaru, Persib secara resmi sudah mengumumkan perpanjangan kontrak 3 pemain asing. Mereka adalah Mat Ricardi, William Barros, dan Ramon Tanque yang bernaung di bawah agen DV Sports. Mereka diperpanjang kontrak selama 1 musim sampai dengan tahun 2026.
Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Ahitya Putra Herawan menjelaskan, alasan ketiganya dipagari. Persib yang akan bermain di 4 kompetisi dan turnamen berbeda menjadi alasannya. Persib membutuhkan kedalaman skuad yang semakin kuat, karena musim ini kami akan berkompetisi setidaknya di 4 ajang berbeda, kata Aditya Jumat, 17 Juli tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi performa sepanjang musim, Persib membutuhkan pemain berkualitas di setiap lini. Sehingga tim memiliki daya saing yang optimal pada setiap pertandingan. Jelasnya, tantangan musim ini tentu akan semakin besar, baik di kompetisi domestik maupun Asia, katanya. Ia berharap para pemain tetap menjaga konsistensi permainan dan memberi banyak kontribusi bagi tim. Karena itu, kami percaya pengalaman dan kualitas yang mereka miliki akan menjadi bagian penting dalam perjalanan tim meraih target-target terbaik, ungkap Aditya. Berikutnya, giliran dari Bergwinyo yang akan diperpanjang kontraknya di Persib. Kabar itu disampaikan Bobotoh, yang juga konten kreator, Roni Anwari dalam kanal YouTube pribadinya. Adalah Bergwinyo, sudah dibocorkan kontraknya. Ini dibocorkan oleh agen, DV Sports, kata Roni Anwari. Ini ada apa? Kalau diperpanjang, nilai atau tahunnya bertambah. Kontraknya masih tahun 2027, katanya. Menurut dia, informasi yang diterimanya tentang diaktifkan opsi perpanjangannya. Kalau ada tim yang ingin merekrut, naiknya agak lumayan, ujarnya. Bergwinyo sebelum diaktifkan, di market value harganya 4,9 miliar rupiah, ungkapnya. Namun ketika diperpanjang kontraknya, nilai pasarnya langsung melesat. Ketika di market value, ketika dikontrak secara fix, maka untuk Bergwinyo nilai naik menjadi 5,2 miliar rupiah, kata Roni dalam analisanya.